Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Anda semua dalam sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Kegembiraan adalah Obat. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal pasal 17 ayat ke-22 yang berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saat kita mendengar ayat ini, kita jadi ingat dengan lagu yang sering kita nyanyikan, baik itu di dalam ibadah, sekolah minggu, dan terkadang menjadi lagu penghibur saat kita sedang sedih. Namun dalam praktek untuk mengikuti lagu ini tidaklah mudah. Di dalam Amsal 17 ayat ke-22 ada dua kondisi hati yang dibandingkan. Pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata gembira yang dimaksud di sini adalah joyful, sukacita. Sukacita memberikan kekuatan baru ketika hati dipenuhi ucapan syukur, harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tubuh dan pikiran kita pun menjadi lebih kuat untuk menghadapi persoalan hidup. Banyak penelitian modern juga menunjukkan bahwa sikap positif dapat membantu kesehatan fisik dan mental. Namun jauh sebelum itu ternyata Alkitab sudah menyatakannya. Kegembiraan yang dimaksud bukanlah kegembiraan yang semu karena harta, jabatan, atau keberhasilan semata. Sukacita sejatinya berasal dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Ada damai sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Kedua, semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebaliknya, hati yang terus dipenuhi kekecewaan, kepahitan, keputusasaan akan menguras kekuatan hidup. Orang yang kehilangan pengharapan sering merasa lelah, tidak bersemangat, bahkan sulit menikmati berkat Tuhan yang ada di sekitarnya. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk menjaga hati kita. Belajarlah bersyukur, tersenyum, menikmati kebersamaan bersama keluarga, melayani dengan sukacita, dan menyerahkan beban kepada Tuhan. Mengapa hati yang gembira harus dibandingkan dengan semangat yang patah? Karena penulis ingin menyampaikan bahwa keadaan hati memengaruhi seluruh kehidupan manusia. Hati yang gembira memberikan energi, menumbuhkan harapan, membuat orang lebih kuat menghadapi masalah, membantu pemulihan relasi dan kesehatan. Sedangkan hati dengan semangat yang patah akan menguras tenaga, membuat masalah terasa lebih besar, menghilangkan motivasi, dan menghambat seseorang untuk melihat pertolongan Tuhan. Perhatikan, ayat ini tidak mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh sedih. Banyak tokoh di Alkitab ternyata mengalami kesedihan seperti Daud, Elia, bahkan Tuhan Yesus pun pernah menangis. Yang disampaikan di dalam Amsal adalah sukacita yang lahir dari pengharapan kepada Tuhan, bukan sekedar perasaan senang karena keadaan sedang baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa memiliki banyak masalah, tetapi tetap mempunyai hati yang gembira karena ia percaya Tuhan memegang kendali. Sebaliknya, seseorang bisa memiliki banyak harta, tetapi tetap patah semangat dan kehilangan harapan. Karena itu, obat yang paling dalam bagi jiwa bukanlah keadaan sempurna, melainkan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti juga yang ditulis dalam Nehemia pasal ke-8 ayat ke-11b.
Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi, hati yang gembira adalah hati yang tetap berharap kepada Tuhan, sedangkan semangat yang patah adalah hati yang kehilangan pengharapan. Itulah sebabnya yang satu menjadi obat, sedangkan yang lain mengeringkan tulang. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya masih memiliki sukacita dalam Tuhan? Apakah ada kepahitan atau kekhawatiran yang perlu saya serahkan kepadanya? Sudahkah saya menjadi pembawa sukacita bagi keluarga, rekan kerja, dan seluruh umat? Ketika kita hidup dalam sukacita dari Tuhan, kita bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Kegembiraan bukan berarti tidak ada masalah. Kegembiraan adalah pilihan bagi orang percaya. Gembira dan semangat yang patah tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan, tetapi itu adalah pilihan kita, di mana kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan kita. Hati yang gembira karena Tuhan akan menjadi obat yang menyegarkan dan menguatkan tubuh dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap puji dan syukur karena berkat-Mu, sehingga kami telah Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya melalui renungan hari ini, kami bisa terus bersukacita dengan hati yang gembira. Dan kiranya ini juga menjadi berkat tidak hanya untuk hati kami sendiri, namun juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap puji dan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan membagikan tautan yang ada di video ini agar makin banyak umat yang akan mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.